tentang prosedur pelayanan publik, misalnya tarif. Kalau kita lihat di beberapa daerah di Kalimantan Tengah ini, sebenarnya sudah hampir ada ini. Itu ada di kantor pelayanan terpadu. Betul. Misalnya izin usaha, diurus sekian hari, tarifnya sekian. Atau kita ngurus STNK, betul. Tarifnya sekian. Selesainya sekian hari, itu sudah ada, itu wajib itu. Sudah ada wajib, ya. Oke. Kemudian satu hal yang harus diingat, ini ada informasi yang dikecualikan. Undang-undang ini mengatur pada pasal 17, misalnya informasi yang dikecualikan, artinya yang kalau istilah kami di Komisi Informasi itu yang tertutup. Di contohnya misalnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan. Seperti misalnya kita ada rencana, misalnya aparat mau menggerbek teroris gitu ya. Betul. Nah ini kalau diinformasikan ke masyarakat kan bukan rahasia lagi, kebocoran ya, itu. Betul. Kemudian keamanan negara, informasi yang menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat, atau yang bersifat pribadi tadi. Oke. Ya. Dan ini di nomor 2 tadi Pak, informasi yang wajib disampaikan secara merta-merta, contohnya BMKG. Nah, BMKG pernah memprediksikan untuk waktu itu Gunung Merapi di Jogja. Nah itu kan salah dan juga sudah diinformasikan melalui media elektronik. Itu apa hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pihak ini? Ya, yang penting kan dia sudah mendeteksi sesuai dengan alat yang canggih dia gunakan bahwa dalam sekian hari ini aktivitas Gunung Merapi ini misalnya sekian-sekian. Oke. Nah, kalau misalnya ini akan membahayakan masyarakat, dia sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa dalam deteksi kami dengan alat yang kami gunakan dalam periode sekian masyarakat harus mengungsi atau bahkan diungsikan. Nah, kalau masyarakat misalnya tidak mau dengan alasan aman-aman saja, ternyata terjadi juga bahkan mungkin ada jatuh korban, berarti pihak dari badan publik bersangkutan kan sudah melakukan kewajiban menginformasikan kepada masyarakat ya. Oke. Contohnya hari ini Pak ya, kita memberikan informasi kepada masyarakat. Iya begitu. Oke. Dan untuk mekanisme memperoleh informasi itu sendiri Pak. Oke, sebelum Bapak jawab, sabar dulu Pak ya. Kita akan kembali ke commercial break. Jadi untuk Anda, kami akan membuka line telepon di sesi ketiga ini di 3223967 atau di SMS dalam 852 50 30 3073. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Segera dibuka sebuah salon bertaraf nasional di Kota Palangkaraya. Membutuhkan tenaga stylist, pria dan wanita berpenampilan menarik dan berpengalaman. Surat lamaran ditunggu paling lambat 5 hari setelah pemberitahuan ini. Dan untuk Anda masih dibuka kesempatan sebagai tenaga admin, wanita, pendidikan minimal D3 akuntansi. Jika Anda tertarik, segera kirimkan lamaran Anda ke Radio FLA, Jalan Cisnyadin, nomor 19, Palangkaraya. Segera dibuka di Palangkaraya. My Salon, salon terlengkap dan memiliki cabang terbesar di Asia Tenggara. My Salon adalah salon kecantikan yang bertaraf nasional untuk seluruh anggota keluarga. Untuk keperluan sehari-hari yang memberikan layanan super modern untuk spa, lulur, refleksi, steam, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau untuk keluarga Anda. My Salon juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berkarir sebagai hair stylist dan tenaga krimbat yang akan langsung di training di Jakarta. Anda pria atau wanita yang ingin berkarir di My Salon, segera kirimkan lamaran Anda ke Radio FLA, Jalan Cisnyadin, nomor 19, Palangkaraya. Kamu sedang mendengarkan Radio FLA FM Palangkaraya. Tayangan ini terselenggara atas kerjasama Radio FLA FM Palangkaraya dengan Telkom Fleksi. Selamat mendengarkan. Terima kasih.
Ya, benar. Anda bisa mendengarkan Radio FLA 96,7 FM Palangkaraya melalui handphone Flexi Anda dengan cara yang sangat mudah. Anda tinggal tekan bintang 55 bintang 630967 lalu tekan OK atau yes dari handphone Flexi Anda. Anda bisa mengupdate informasi terkini yang disampaikan Radio FLA 96,7 FM Palangkaraya setiap harinya sambil mendengarkan komposisi yang dihadirkan Radio FLA 96,7 FM Palangkaraya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ingat, dengan cara tekan bintang 55 bintang 630967 lalu tekan OK atau yes dari handphone Flexi Anda. This is number one, the best radio in stationing towns Palangkaraya. The best radio in stationing towns Palangkaraya. Ingatlah 5 Juni, yuk kita ke TPS, ke Palangkaraya 1. Takkan satu suara dari dalam hatimu, pilih kerudung biru. Yo ayo coblos padi, padi dan soliku. Yo ayo coblos padi, padi dan soliku. Palangkaraya makmur, tertib dan bermartabat, pilih kerudung biru. Palangkaraya cantik, bersih, indah dan nyaman, pilih kerudung biru. Yo ayo coblos padi, coblos nomor 1. Yo ayo coblos padi, satu pasti menang. Sekarang hadir dengan wajah baru, medianya orang Kalteng yang peduli rakyat. Tabloid berita Potret Kalteng. Potret Kalteng mengupas sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan, tokoh kita, seni budaya, pariwisata, teknologi, lintas daerah, hukum dan kriminal, serta rubrik menarik lainnya. Dikupas tuntas, lugas, nyaman dibaca. Tabloid berita Potret Kalteng, media analisa aktual, terpercaya. Kalteng dalam genggaman Anda. Potret Kalteng, milik kita bersama. Dengan jaringan distribusi seluruh daerah Kalimantan Tengah, Potret Kalteng menjadi mitra bisnis terpercaya Anda. Untuk berlangganan dan promosi hubungi di 0536 333 5678 atau di 0812 51 60001 atau datang langsung ke Jalan Cutnya di nomor 19 Palangkaraya. Tabloid berita Potret Kalteng, medianya rakyat Kalimantan Tengah. Ayah, adek, kakak, pada kemana sih? Ya ampun, kok pada nyala semua. Komputer nggak dimatikan, tape, televisi, AC nyala semua. Kebiasaan buruk nih, dipikir listrik gratis kali ya. Masalah listrik bukan hanya mengenai rekening yang naik, tapi berhemat untuk menjaga pasokan listrik. Gini deh, kalau nggak sering-sering diingetin, nggak ayah, nggak anak, sama aja. Baru terasa nanti kalau ada giliran pemadaman. Nah kan, baru aja diomongin, sudah kejadian. Yang penting, matikan yang tidak penting. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ya, masih di 96,7 FM Palangkaraya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita ya, silakan bergabung di 3223967 atau di SMS 0852 50 30 30 73. Baik Pak, untuk melanjutkan mekanisme memperoleh informasi itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi memang pada prinsipnya setiap pemohon
untuk memperoleh informasi itu prinsipnya cepat, dia bisa cepat mendapatkannya tepat waktu dengan biaya ringan. Kemudian setiap pemohon informasi ini dapat mengajukan permintaannya untuk memperoleh informasi itu kepada badan publik yang diinginkan. Betul. Misalnya dia ke dinas mana atau SKP di mana. Kemudian juga badan publik ini atau dinas ini wajib mencatat nama, alamat pemohon, kemudian mencatat permintaan apa yang diinginkan. Nah, kemudian setelah itu dia memberikan nomor pendaftaran bahwa informasi dia butuhkan sudah tercatat di dinas yang bersangkutan. Kemudian di badan publik itu dinas ini dalam waktu 10 hari dia harus memberikan jawaban bahwa yang diminta itu apakah berada dalam penguasaannya atau bidangnya atau tidak. Nah, kemudian kalau dia misalnya bukan berada di badannya, dia berikan jawaban bahwa yang diminta ini misalnya di dinas A. Dia tidak menangani misalnya masalah jalan, tetapi yang diminta masalah informasi jalan ini dibangun berapa kilometer, biayanya berapa. Nah, dia jelaskan bahwa ini bukan kewenangan atau bukan berada di dalam penguasaannya. Nah, selama 10 hari itu, kalau dia bisa memberikan jawaban itu, maka mungkin ini bisa diterima atau tidak oleh pemohon. Tetapi kan dalam 10 hari dia tidak bisa memberikan jawaban itu, dia harus memberikan minimal mengasih tahu atau lewat surat atau telepon bahwa kepada pemohon kami masih butuh waktu lagi sekitar 7 hari. 7 hari. Jadi masih ada waktu 7 hari untuk bisa memberikan jawaban itu. Nah, kalau dalam 7 hari sudah dia berikan jawaban, kemudian pemohon ini masih belum puas, dia nanti mengajukan keberatan bahwa yang informasi diberikan kepada kami itu tidak sesuai apa yang kami minta. Dia ajukan lagi keberatan kepada pihak yang diminta gitu. Dan untuk keberatan yang melalui pasal 35 itu maksud seperti apa? Mungkin bisa langsung dijelaskan. Iya. Nah, disinilah jantungnya sengketa ini di sini. Jadi sengketa itu terjadi di pasal 35 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Yang pertama mungkin yang dia minta itu informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 itu. Kemudian informasi yang diminta misalnya tidak disediakan informasi berkala tadi. Misalnya dia ingin tahu anggarannya berapa, laporan keuangan berapa, yang seharusnya 6 bulan disiapkan ternyata tidak ada. Dia minta tidak ada. Ini juga jadi sengketa. Atau juga informasi dia minta tidak ditanggapi. Artinya masuk aja surat, permohonan dia masuk, tapi dibiarkan, dijawab tidak, bahkan ditelepon mungkin juga tidak. Ini juga bisa jadi masalah atau sengketa dalam istilah kita. Kemudian juga informasi yang tidak ditanggapi, masuk aja juga, tetapi apa sih permintaannya? Biasa aja, bukan bidang kita misalnya. Nah, maksudnya iya atau tidak bidangnya dalam waktu 10 hari, terus tambah 7 hari tadi dia bisa memberikan informasi. Nah, atau juga informasi yang dibutuhkan A dikasih B, nah, juga jadi sengketa juga ini, jadi sengketa. Nah, yang terakhir ini pengenaan biaya. Jadi biaya di sini bukan berarti orang minta informasi itu harus bayar. Tidak. Nah, mungkin dia misalnya saya butuh salinan ini. Nah, kamu silakan fotokopi begini, atau kamu fotokopi saya pinjamkan bukunya, kamu fotokopi di fotokopi mana? Nah, dalam waktu sekian hari atau sekian jam harus dikembalikan. Atau saya yang memfotokopi bilang yang diminta ini biaya fotokopi sesuai kwitansi sekian. Nah, jadi biaya dikenakan ini wajar gitu. Tidak ada tarif khusus begitu. Nah, baik Bapak, tahan sebentar Pak ya. Kita ke telepon dulu. FLFM, selamat siang. Terputus. Baik, Anda bisa coba kembali di 3223967 ya. Dan tadi sudah ada keberatan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu Pak. Iya. Sebentar Pak. FLFM, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Rino di Tangkiling. Rino, Ada yang ingin tanya, silakan. Saya mau bertanya Pak, berapa lama hukuman untuk pembocor informasi publik? Atau pernah mengalami hal semacam itu? Oh tidak. Tidak Cuma ya? Sekedar menambah pengetahuan aja. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Itu, thank you ya. Ya, tadi Pak ada Rido yang ada di Takiling menanyakan hukuman untuk pembocor informasi ini. Ya,
Jadi supaya ini jelas semua, jadi memang di aturan Komisi Informasi itu ada ketentuan pidananya. Jadi supaya jelas Saudara Ridho di Tangkiling ya, ini, oke. saya bisa jelaskan sebentar bahwa sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum itu dipidana 1 tahun penjara atau denda 5 juta rupiah. Oke. Sengaja tidak menyediakan